Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini kita bakalan melanjutkan readingan sebelumnya, teman-teman ya. Readingan sebelumnya yaitu untuk tema general ya, memasuki bulan Juni 2025 ya. Apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu, bagaimana kehidupannya kamu ya di Juni 2025. Untuk zodiak Sagittarius, kita udah masuk ke Sagittarius ya. Jadi hari ini final tema ini ya. Jadi besok kita udah masuk ke tema yang baru selanjutnya lagi. Oke, dan seperti biasa ya, langsung aja coba kita tarik dulu energinya para Sagi ya. Gimana kehidupan kamu di Juni 2025, semoga lebih baik ya. Amin. Sagittarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di sini buat Sagi. Di kartu yang pertama, situasi dan kondisi Sagi dulu di Juni, kita lihat ya. Di Juni situasinya bagus banget ya. Kenapa bagus banget Kak buat Sagi? Karena akan ada hal-hal yang pokoknya ada perkembangan di dalam kehidupanmu. Kalau aku lihat di sini ya, ada Echo Pentacles, ada perkembangan, ada dedikasi yang berkembang juga, ada ambisi yang bisa tercapai ya. Kamu akan lebih banyak aksi gitu loh ya, dibandingkan hanya sekedar omong-omong doang. Dan ini bagus kan, artinya segala tindak tanduk kamu itu akan penuh pembuktian di bulan Juni nanti ya. Bahkan di sini kelihatan sekali apapun itu yang berkaitan dengan uang juga akan berkembang. Mantep ya. Lalu yang kedua, pengaruh kelewat. Faktor-faktor apa saja ya yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Juni. Salah satu faktornya di sini kalau lihat ya, adalah tentang seberapa istilahnya kayak seberapa gercep kamu gitu ya, melihat sesuatu dengan berbagai perspektif yang baru gitu. Semakin kamu bisa melihat banyak hal dalam perspektif yang berbeda, maka kehidupan kamu akan semakin lebih menenangkan di bulan Juni nanti. Nggak ada prasangka, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh nanti yang kamu rasakan sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga di sini, pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku lihat Sagi, kamu selalu bergembira dalam kehidupannya kamu ya. Mau gimana pun juga, apapun itu di sini sangat-sangat apa ya, segala sesuatunya dibawa happy ya sebelum-sebelumnya. Dan sehingga di bulan Juni nanti kamu juga ingin apa-apa ya, kita bawa happy aja, masih dengan vibes yang sama gitu ya. Mau sesusah apapun hidup kita bawa happy, masih yang kayak gitu, bagus banget ya. Jadi gak banyak beban juga hidupnya, apa-apa bawa happy. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Sagi. Harapan Sagi bahwa segala hal-hal yang terkait dengan proses move on apapun itu akan beres, akan selesai. Jadi gak banyak beban pikiran dan hati juga ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut apapun itu dalam kehidupannya kamu ya, proses move on tidak berjalan dalam masalah apapun tuh ya. Terus masalah baru berdatangan juga, slow healing di sini. Terus susah buat mengubah suatu pola yang seharusnya pola lama ditinggalkan biar happy, ini nggak bisa. Nah itu yang kamu takutkan ya. Dan yang kelima, next stepnya gimana Kak di bulan Juni nanti? Next stepnya aku lihat ya, terkadang masih ada hal-hal yang masih belum bisa dijelaskan gitu ya oleh pikiranmu atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya kamu. Maka dari itu, makanya aku bilang tadi kayak apapun perspektif di sini yang harus lebih dipertebal lagi. Kayak perspektif kamu yang seharusnya lebih diiniin lagi lah gitu ya, diperluas ya. Karena kalau nggak diperluas ya, dalam melihat berbagai permasalahan di sini akan terasa, wah ini nggak jelas nih, ini nggak jelas segala macam. Nah gitu, jadi nggak enak sendiri ya. Lalu yang keenam, soal keuangan, happy, bagus, ada The Sun. Cerah banget kondisi keuangan kamu di Juni, cucok. Lalu yang ketujuh, soal love life, percintaan ya. Percintaannya Sagi, nah terkadang ini yang masih naik turun. Kadang happy banget soal cinta, kadang murung banget juga ya. Galau-galau banget juga di bulan Juni nanti. Single couple sama tuh ya.
fluktuatif kalau soal asmara, belum stabil. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di bulan Juni? Best actionnya adalah selalu antusias dan berani untuk melakukan hal-hal baru ya. Selalu bersemangat ya untuk melakukan petualangan baru, jangan takut ya. Dan yang ke-9, hasilnya gimana kah kehidupan Sagi di Juni? Aku lihat sih terkadang masih ada hal-hal yang bikin kamu kecewa, sedih gitu ya. Terkadang masih ada hal-hal yang kamu kan mencoba untuk happy gitu ya, tapi tetap aja masih ada orang-orang yang kayak mengecewakan kamu gitu ya. Dan terkadang bikin sedih kamu juga, padahal kamu udah berusaha untuk bahagia. Dan itu datangnya dari orang lain ya, bukan dari dirimu sendiri. Kekecewaan ini diberikan ke kamu gitu. Namanya juga hidup ya. Ya pasti ada lah yang bikin kita kecewa ya. Masih di dunia loh kita ini ya, belum di surga ya. Belum sempurna semuanya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua ya. Oh iya, kalau langsung zodiak sih aku hampir lupa. Pesan dari semesta ya. Mari kita lihat untuk Sagi di bulan Juni seperti apa pesan kehidupanmu. Yang pertama, akhiri trauma. Kamu dipesankan untuk mengakhiri trauma kamu ya. Lakukanlah transformasi soal memori, soal ingatan-ingatanmu agar berakhir trauma-trauma yang kamu punya di sini ya. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan harus bisa berdealing dengan hal-hal yang penuh ketidakpastian gitu ya. Karena banyak hal yang nggak bisa kita lihat di dunia ini, yang nggak terlihat juga dengan kita, sehingga di sini kita harus bisa menerima dan nge-treat apapun itu dengan baik ya, termasuk hal-hal yang nggak bisa kita lihat sekalipun di sini ya. Makanya berdealing dengan ketidakpastian ya. Lalu yang ketiga di sini, atau dengan hal-hal yang tak terduga, kamu juga dipesankan imajinasi ya. Katanya istilah kata tuh gini ya, kamu dipesankan kayak ciptakanlah imajinasimu gitu. Jadi dalam melakukan hal-hal yang kamu mampu, gunakan imajinasimu di sini untuk bisa meningkatkan kemampuanmu untuk jauh lebih baik lagi, seperti itu ya. Terkadang soal pekerjaan, karir, hal-hal kreatif pun kita membutuhkan imajinasi yang lebih baik, seperti itu ya, agar ada perkembangan. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di Juni, ada apa aja? Energi paling kuat langsung ya, ada The Moon Pisces, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.